Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Omar et al. Pada tahun 2023 dengan judul Evaluation of Psychological Distress is Essential for Patients with Locally Advanced Breast Cancer Prior to Neoadjuvant Chemotherapy, Baseline Findings from Cohort Study, pengajian kecemasan dan juga depresi menggunakan HADS merupakan metode yang banyak digunakan pada pasien kanker, karena skala ini mampu menilai kondisi psikologis tanpa terpengaruh gejala fisik dari pasien. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Onkologi Publik di kota Fes, Maroko yang melibatkan 209 wanita yang baru didiagnosa Locally Advanced Breast Cancer atau LABC dan akan memulai neoadjuvant chemoterapi atau NSCT. Metode yang digunakan merupakan studi potong lintang atau cross-sectional yang dilakukan pada baseline dari sebuah cohort study. Instrumen utama yang digunakan untuk menilai distress emosional adalah Hospital Anxiety and Depression Scale atau HADS yang terdiri dari dua subskala yaitu kecemasan dan juga depresi. Penelitian tersebut menekankan pentingnya screening distress secara teratur pada pasien kanker karena sebagian besar pasien menunjukkan tingkat kecemasan, depresi, atau distress total yang memerlukan deteksi dan juga tindak lanjut. Hospital Anxiety and Depression Scale atau HADS adalah instrumen pengkajian yang memiliki 14 item untuk menilai kondisi psikologis pasien. 14 item ini terbagi menjadi dua skala, yaitu 7 item untuk menilai kecemasan atau HADS-A dan 7 item untuk menilai depresi atau HADS-D. Instrumen ini dirancang tanpa memasukkan gejala fisik pasien, sehingga sangat cocok digunakan pada pasien paliatif yang memiliki keluhan fisik yang kompleks. Tujuan penggunaan HADS antara lain yang pertama mengetahui tingkat kecemasan dan depresi pasien secara dini, yang kedua mengetahui tingkat distres psikologis pasien secara objektif, yang ketiga menjadi dasar untuk menentukan intervensi psikologis pada pasien paliatif, dan yang keempat untuk membantu tenaga kesehatan memantau perubahan kondisi emosional pasien selama perawatan. HADS diberikan sebelum pasien menerima terapi seperti kemoterapi. Di sini pasien diminta untuk mengisi 14 pertanyaan dalam waktu kurang lebih 10 menit, bisa diisi secara mandiri atau dengan pendampingan oleh tenaga kesehatan. Interpretasi skor HADS. Yang pertama, HADS anxiety lebih dari sama dengan 10 menunjukkan adanya kecemasan. Lalu yang kedua, HADS depression lebih dari sama dengan 8 menunjukkan adanya depresi. Lalu skor keseluruhan lebih dari sama dengan 15 menunjukkan adanya distress psikologis. Alat yang digunakan meliputi lembar HADS, panduan skor, dan alat tulis. Evaluasi penggunaan HADS pada pasien kanker stadium lanjut ditemukan bahwa yang pertama, 47,85% pasien mengalami kecemasan. Yang kedua, 59,62% pasien mengalami depresi. Dan yang ketiga, 65,07% mengalami distress psikologis. Angka ini menunjukkan bahwa penilaian HADS sangat penting sebagai langkah awal untuk merencanakan intervensi psikososial yang dibutuhkan pasien. Seorang pasien bernama Ibu Dian berumur 52 tahun dengan kanker payudara stadium lanjut mengalami nyeri, gangguan tidur, mudah cemas, dan tampak sedih. Untuk mengetahui tingkat distres psikologis, perawat melakukan pengkajian menggunakan HADS. Pada tahap awal pengkajian, perawat membangun hubungan terapeutik untuk menciptakan rasa aman bagi pasien sebelum melakukan penilaian distres psikologis. Hal ini sesuai dengan penelitian Omari et al. Tahun 2023 yang menekankan bahwa pasien kanker payudara memiliki prevalensi distres sangat tinggi yaitu lebih dari 60%. Sehingga perawat perlu mengawali dengan pendekatan empatik sebelum memberikan instrumen seperti HADS. Assalamualaikum. Pagi Bu Dian. Pagi, Mbak. Perkenalkan, saya perawat Elsa. Masih ingat dengan saya Bu Dian? Masih. Baik, di sini saya yang bekerja pada shift pagi hari ini ya Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dian? Masih nyeri Mbak, terus saya tuh rasanya takut, cemas, sama tadi malam masih nggak bisa tidur, nggak nyenyak gitu. Jadi keadaan hari ini Ibu masih cemas, lalu masih nyeri ya Ibu? Terus sulit tidur.
Jadi biar kita sama-sama tahu bagaimana keadaan Ibu Dian, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti bisa dijawab sesuai perasaan Bu Dian aja. Waktunya sekitar 10-15 menit, nanti saya bantu bacakan. Apakah Bu Dian bersedia? Iya, Mbak. Baik. Setelah itu, perawat masuk ke tahap inti pengkajian HADS. Prosedur ini, perawat wajib memberi instruksi cara menjawab, memastikan pasien memahami pilihan respon, dan menjaga suasana tenang selama penilaian. Pada bagian awal ini termasuk ke dalam item HADS anxiety, yaitu gejala kecemasan seperti ketegangan, firasat buruk, kekhawatiran, kesulitan relaksasi, hingga sensasi fisik seperti sesak atau hampir pingsan. Baik, Ibu Dian bisa jawab pertanyaan dari saya sesuai perasaan Ibu Dian selama seminggu terakhir ini, ya Ibu Dian. Apakah ada pertanyaan, Ibu Dian? Nggak ada. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama, Ibu Dian. Apakah Ibu Dian merasa tegang atau tidak enak? Kadang-kadang. Lalu apakah Ibu merasa takut seolah-olah sesuatu yang tidak mengenakan akan terjadi pada Ibu Dian? Kadang-kadang. Lalu apakah Ibu Dian merasa khawatir sampai mengganggu pikiran Ibu Dian? Sering, Mbak. Lalu apakah Ibu Dian dapat duduk dengan tenang dan merasa nyaman? Nggak sama sekali sih, Mbak, saat ini. Lalu apakah Ibu Dian merasa ketakutan sehingga Ibu Dian merasa mual dan perutnya mulas? Enggak, kadang-kadang. Tidak atau kadang-kadang? Tidak. Lalu apakah Ibu merasa sesak seolah-olah sedang dikejar-kejar? Sering, Mbak. Lalu apakah Ibu Dian tiba-tiba merasa cemas yang berat dan menjadi panik dan gelisah? Sering sekali. Setelah instrumen HADS anxiety, selanjutnya pasien mengisi atau menjawab instrumen mengenai HADS depression, yaitu 7 item yang menilai depresi berdasarkan hilangnya minat, penurunan kesenangan, berkurangnya energi, melambatnya aktivitas, dan evaluasi diri yang negatif. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu masih bisa menikmati hal-hal yang biasanya Ibu senangi? Udah nggak kayak dulu sih, Mbak, cuma sedikit. Lalu apakah Ibu bisa tertawa dan melihat sisi-sisi yang lucu dari segala sesuatu? Kadang-kadang. Lalu apakah Ibu merasa gembira seminggu terakhir ini? Nggak terlalu sering, Mbak. Baik, lalu apakah Ibu merasa seolah-olah semua pergerakan Ibu Dian menjadi lambat? Iya, Mbak, sering. Apakah Ibu merasa penampilan Ibu tidak menarik lagi? Ya, kadang rasa gitu. Lalu apakah Ibu dapat menikmati hal-hal yang menyenangkan? Sekarang agak sulit sih, Mbak. Lalu apakah Ibu dapat menikmati buku yang bagus, radio dan program TV? Nggak sering, Mbak. Selanjutnya, perawat melakukan interpretasi skor HADS yang merupakan langkah wajib setelah pasien mengisi atau menjawab instrumen. Pada artikel Omari et al. Pada tahun 2023, interpretasi skor mencakup penentuan level kecemasan lebih besar sama dengan 10 dan depresi lebih besar sama dengan 8. Sehingga perawat dapat mengidentifikasi distres psikologis dan menentukan tindak lanjut. Ibu Dian, ini pertanyaannya sudah Ibu Dian jawab semua. Terima kasih Ibu Dian udah menyempatkan waktunya untuk menjawab sesuai perasaan Ibu Dian. Ini nanti saya hitung dulu skornya. Bisa ditunggu sebentar ya, Ibu. Baik Ibu Dian, ini sudah saya hitung. Skor kecemasan Ibu Dian di angka 12, di mana itu termasuk kecemasan berat. Lalu untuk depresinya di angka 11, di mana itu termasuk depresi berat juga, Ibu. Itu berarti tinggi banget ya, Mbak ya. Terus apa karena itu saya jadi tidurnya nggak nyenyak, Mbak? Iya, itu termasuk tinggi, Bu, dan itu merupakan salah satu alasannya. Tapi wajar dialami oleh pasien kanker seperti Ibu. Di sini juga banyak pasien-pasien yang mengalami kondisi seperti Ibu. Justru bagus Ibu cerita sehingga kami bisa tahu kondisi yang dialami oleh Ibu. Dengan skor ini,
saya bantu dengan terapi psikologis, salah satunya dignity terapi ya Ibu. Nanti agar kecemasan Ibu bisa berkurang. Terima kasih ya Mbak ya. Sama-sama Ibu, nanti saya laporkan ke tim dan saya jadwalkan untuk pendampingan terapinya Ibu. Apakah sebelumnya ada yang ditanyakan? Nggak ada Mbak. Baik, saya pamit undur diri ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah menyampaikan hasil HADS dengan jelas dan empatik, perawat menutup sesi dengan memastikan bahwa pasien memahami kondisinya dan mengetahui bahwa langkah tindak lanjut sudah dipersiapkan. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam memberikan dukungan emosional, membantu pasien merasa didampingi, serta membuka jalan bagi intervensi lanjutan yang sesuai dengan tingkat kecemasan dan depresinya.